Selamat datang, Ibu Dita. Ibu banget nih. Di ruang podcast kita tercinta. Biasanya kan mungkin Mbak Dita cuma nonton ya. Iya, di betul YouTube, sekali. sambil ngecekin kerjaan anak-anakku tuh gimana. Dan FYI teman-teman, di titipku Ibu Dita adalah salah satu atau satu-satunya perempuan yang ada di C-level titipku. Oh iya. C-level titipku. Jadi Mbak Dita nih menggambarkan perempuan yang strong. Waduh. Tough. Karena dikelilingi laki-laki, bahkan timnya aja, tim marketing tuh isinya mayoritas laki-laki. Iya benar sih. Perlu ditambah kayaknya ya. Oke Mbak Dita, aku akan memulai podcast ini dengan rapid fire question. Oke. Akan ada 5 pertanyaan, dijawab dengan cepat aja 5 pertanyaan ini. Dan kita mulai. Rapid fire question, Faradita Delicia. 1. Menjadi wanita karir yang bekerja atau mengurus rumah tangga di rumah? Menjadi wanita karir yang bekerja. Lebih suka titipku yang dulu atau yang sekarang? Jelas yang sekarang. Oke. Hal yang paling menyebalkan dari titipku menurut Mbak Dita? Aduh, nggak ada kayaknya. Oke. Nggak ada. Kita berandai-andai ya. Jika suatu hari nanti Mbak Dita harus pergi dari titipku, Mbak Dita akan melakukan? Mengurus rumah tangga. Oke. 3 kata untuk titipku dari Mbak Dita. Keluarga. Oke, tepuk tangan untuk Faradita Delicia. Kenapa Mbak? Titipku sudah menjadi keluarga buat Mbak Dita. Iya. Titipku itu sudah menjadi keluarga. Kalau aku nggak salah ya, Mbak Dita itu kan masuk di titipku sudah 4 tahun ya? Yes, hampir 5. Besok tanggal 4 Mei. 4 Mei 5 tahun. Iya bener-bener keluarga sih, karena Mbak Dita sampai hafal kapan tanggal masuknya ke titipku. Yes. Mungkin ulang tahun kita aja Mbak Dita nggak hafal, tapi titip tanggal dia masuk hafal gitu ya. Yeah, dan udah masuk hampir tahun ke-5. Kalau aku nggak salah ya, dulu kan Mbak Dita itu mulai dari titipku masih bayi ya Mbak. Betul. Masih sangat-sangat mini, kecil gitu. Betul. Bahkan timnya juga mungkin nggak seperti yang sekarang. Yes. Gitu kan. Jadi Mbak Dita tuh kan salah satu co-founder juga di titipku. Kalau aku lihat bionya Mbak Dita tuh kan co-founder. Bangga ya? Iyalah. Sekarang kan harus bangga karena titipku tuh sudah menjadi sebuah perusahaan yang berkembang cukup pesat gitu. Kalau aku lihat. Itu dulu waktu Mbak Dita masuk, itu prosesnya di hiring atau Mbak Dita apply atau diajak sama seseorang atau gimana Mbak? Karena kan kebetulan aku yang ngajak Mbak Dita. Dan setauku marketing itu memang selalu close recruitment. Jadi lewat orang-orang yang dipercaya gitu. Benar. Nah ini ratunya. Waduh. Dulu waktu masuk ke titipku itu ceritanya gimana? Kok bisa nyasar ke titipku? Nyasar ya? Iya. Ya dulu sih awalnya kan kita dari Jogja ya mulainya. Jadi sebelum di titipku tuh kebetulan aku juga di startup gitu. Dan kebetulan lagi startup yang dulu aku join di sana itu bisa dibilang gagal. Oleng ya? Oleng banget gitu. Sampai waktu itu nggak dibayar nih gajinya. 3 bulan nggak gajian gitu. Iya. Ya namanya startup kan ya. Ya udah terus akhirnya kebetulan nih ada temen nih. Ternyata temanku ini kenal dengan Pak Henry. Gitu. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang titipku di mana kita kan dulu diceritainnya kan punya visi buat membantu UMKM ya. UMKM terus akhirnya saya tertarik nih. Ya udah join. Masuk ke titipku. Ya tapi emang biasa ya di dunia startup itu memang pasti di awal-awal sangat fight ya. Harus benar-benar orang-orang yang kuat gitu loh. Kalau mau masuk ke startup. Dan itu juga udah dilakukan dan dilaksanakan atau dirasain sama Mbak Dita. Benar. Kalau Mbak Dita di startup yang lalu tidak digaji selama 3 bulan. Di titipku tuh aku denger ya, dulu Mbak Dita kan beberapa kali juga waktu masih di Jogja, kantor Jogja. Itu juga kan sampai ada giliran bersihin WC. Benar. Giliran bersihin WC, giliran masak, ada. Iya, jadi kenapa Mbak tertarik untuk bergabung di startup? Padahal resikonya gede banget gitu loh. Iya sih. Dulu sih awalnya ya, sebenarnya tuh petku tuh bukan ke startup awalnya. Karena dulu sempat juga kan
udah keterima bahkan di salah satu bank gitu di Indonesia dan cukup besar. Nah saat itu memang bimbang gitu, apakah pilih startup atau masuk ke company yang lumayan besar gitu. Dan itu pasti semua orang tahu gitu kan. Tapi waktu itu aku lihat kontribusiku juga sih di situ. Dimana kalau kebetulan waktu di startup awal dulu itu cuma 4 orang. Gitu. Jadi yang startup awalku sebelum titipku itu cuma 4 orang. Jadi kontribusinya tuh sangat amat terlihat ya dibandingkan dengan company yang lebih besar gitu. Jadi waktu itu memutuskan oke, aku mau di startup. Di startup. Dan 4 orang itu semuanya di titipku nggak sih sekarang? Semuanya enggak ya? Ada 2 yang enggak. 2 ya. Iya itu kan resikonya gede banget ya untuk ke startup. Benar. Mungkin kalau orang-orang sekarang tahu titipku ya karena titipku sudah semakin besar ya orang tahu ini adalah perusahaan yang benefit gitu, yang bonafit gitu. Kalau dulu mungkin aku pun dulu pernah dijajaki sama Mbak Dita sebelum kita bekerja sama kayak sekarang. Aku tuh sampai searching loh titipku tuh apa sih? Karena aku nggak tahu dulu waktu di Jogja. Karena belum sebesar sekarang. Dan Mbak Dita tuh adalah salah satu orang yang membesarkan titipku. Amin. Bahkan di marketing ya sebagai perempuan satu-satunya perempuan C-level di titipku, Mbak Dita membuktikan kalau target itu bisa dicapai. Bisa. Karena salah satunya ada Fauzi Radian. Bahkan bukan tercapai ya. Justru terlampaui. Ya kan? Puji Tuhan. Itu kan menurutku ya Mbak Dita tuh bisa kita bilang karena di bulan Maret atau di bulan April ini juga ada Hari Kartini. Mbak Dita adalah representatif dari perempuan yang kuat dan tangguh. Karena aku tahu banget Mbak Dita mendapatkan tekanan dari mana, Mbak Dita stresnya tuh gimana, menghadapi banyak laki-laki di lingkungannya seperti apa, dan laki-lakinya tuh ya yang sangar-sangar, yang seperti teman-teman kita, dan pasti juga banyak push tekanan gitu kan dari luar, dari internal sendiri, dari diri sendiri, pengen berkontribusi lebih. Itu kan pasti stres ya Mbak? Pasti. Pernah mau nyerah gak sih? Pernah mau nyerah, pernah. Jujur ya. Pernah mau nyerah itu pasti pernah gitu. Tapi kembali lagi nih, kalau itu mudah semua orang pasti bisa ngelakuin gitu. Justru karena ini sulit jadi ada tantangan tersendiri. Iya, karena yang aku dengar Mbak Dita tuh sudah 1873 4 kali bilang kalau aku mau pergi dari titipku dan sudah selesai jadi CMO. Aduh, bocoran dari mana nih? Aduh. Iya kan? Iya. Tapi kita bayangin ya, kalau misalkan aku membayangkan kalau di posisi CMO itu bukan Mbak Dita, mungkin kita nggak bisa sampai sekarang sih. Karena mungkin. Posisi Mbak Dita tuh sangat krusial di titipku. Yang pertama, orang-orang jadi tahu titipku itu pasti juga karena ada kontribusi yang dari Mbak Dita juga. Awareness-nya cukup tinggi dari strategi Mbak Dita. Karena apa? Mbak Dita sudah menjadi titipku sendiri. Selama 4 tahun sudah belajar titipku itu apa dan visi misinya udah masuk gitu ke dalam dirinya Mbak Dita. Benar. Kalau orang lain mungkin nggak bisa, iya kan? Belum tentu bisa. Bukan nggak bisa. Belum tentu bisa. Nah ini yang saya suka. Mbak Dita tuh selalu rendah hati. Waduh. Dan kita tuh sebagai timnya nggak jarang kita tuh dirangkul, bukan digurui gitu. Jadi kalau kita ngerasa sih ya kita dapat family, kita dapat keluarga di sini. Dan salah satu panutan kita tuh ya Bu Dita. Waduh, terima kasih. Iya kan. Dan kalau kita balik lagi ke tadi kan Mbak Dita juga sempat jawab lebih milih wanita karir daripada mengurus ibu rumah tangga. Jadi kenapa Mbak Dita milih wanita karir? Apakah karena Mbak Dita itu karena terbiasa untuk hektik, terbiasa untuk bekerja dengan ritme yang sangat kenceng gitu. Jadi kalau di rumah bingung, cuman mainan anabul. Sepertinya ada faktor itu juga. Jadi mungkin karena udah terbiasa ya. Kita kan kalau kerja kan mengejar sesuatu nih, mengejar. Ya contohnya mengejar target gitu kan. Target kan ada banyak juga ya, target kehidupan, target titipku gitu kan. Cuman kalau misalnya jadi sebenarnya bukan nggak mau jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga tuh pasti mau. Kalaupun nanti amit-amit ya gitu kan harus keluar dari titipku, terus pasti aku juga bakal jadi ibu rumah tangga, akan membangun keluarga gitu. Tapi memang yang jadi prioritas utamaku memang
wanita karir dulu nih. Karena mungkin dari kecil udah terdidik untuk bekerja sih. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh kayak hampa gitu ya, ngapain kosong. ya hidupku ini. Iya, tapi ini yang sangat aku banggakan atau aku kagumi dari sosok perempuan ya. Perempuan itu punya banyak pilihan gitu. Mereka itu bisa jadi ibu rumah tangga dan menjadi wanita karir di waktu yang bersamaan. Benar. Makanya memang titipku itu sangat sangat mengapresiasi perempuan dengan kita ingin memberikan waktu. Yes. Jadi kita tahu nih perempuan itu sangat hektik gitu di kehidupannya, di karirnya, di keluarganya. Makanya titipku itu masuk ya udah deh kita bantuin deh gitu. Karena kamu sudah sibuk, ini adalah apresiasi untuk kamu, belanjanya lewat titipku aja. Kita akan kasih kamu waktu untuk me time. Benar. benar sekali. Iya, jadi me time Mbak Dita apa sih? Nonton drakor. Mainan sama Anabul. Mainan sama Anabul juga me time. Iya, jadi emang kerasa banget sih. Iya. Kerasa banget. Aku sering lihat ya story-nya Mbak Dita tuh. Mbak Dita tuh sangat menyayangi Anabul. Iya. Bahkan kayaknya lebih sayang sama Anabul daripada sama pasangan. Waduh, jangan dibocorin di sini. Tadi kan Mbak Dita ngomong ya, target target di pekerjaan ada, target di kehidupan ada. Pekerjaan ini udah tercapai belum sih Mbak? Karena kan Mbak Dita tuh kita tahu usianya Mbak Dita tuh belum genap 30 malah. Iya. Masih 25 plus dikit lah. Aduh. Iya 25 plus dikit. 25 plus dikit, tapi Mbak Dita tuh udah bisa membuktikan ke orang-orang bahwa perempuan itu bisa dan sanggup untuk mendapatkan sebuah jabatan dan kontribusi yang besar di dalam perusahaan. Yes. Mbak Dita kan sekarang menjadi Chief Marketing Officer di sebuah company PT Terang Bagi Bangsa atau yang biasa kita kenal sebagai Titipku. Yes. Ini bukan perusahaan main-main, bukan perusahaan kecil gitu. Dan Mbak Dita adalah salah satu BOD dan co-founder. Apakah itu target Mbak Dita? Kalau dari awal itu sebenarnya bukan target. Jadi siapa aku gitu. Karena dulu kan waktu awal di Jogja kan ya kita kan hanya menjalankan pekerjaan, tapi kita harus lakukan yang terbaik gitu kan. Terus tiba-tiba ya memang ada obrolan lah ya untuk menjadi C gitu. Tapi sampai sekarang pun sebenarnya aku masih mikir tuh aku tuh siapa sih kok dipercaya gitu kan. Sebenarnya kan ada ya kalau misalnya dari Pak Ong atau Pak Henry ya kalau mau mencari yang mungkin lebih outstanding kan banyak gitu. Masih berpikir juga nih aku tuh siapa kok dikasih kesempatan gitu loh. Jadi ya itu sih yang sebenarnya tertanam ya. Jadi oleh karena tertanam siapa aku dan aku udah diberi kesempatan, udah diberi kepercayaan, jadi kita memang harus lakuin yang terbaik. Ya itu memang seharusnya habit perusahaan gitu gak sih? Yes. Jadi memang kita nih sebagai orang-orang yang diberi kesempatan ya kita akan membuktikan gitu. Benar. Dan kalau misalkan karyawannya diberikan kesempatan dan kemakluman ya kalau salah, bukan dihakimi, justru kita akan ngasih yang lebih besar lagi ke perusahaan karena kita merasa disayang. Jadi itu yang Anda rasakan ya. Ya karena sejujurnya aku banyak banget dapat kesempatan di Titipku sih. Kalau aku boleh cerita mungkin Mbak Dita juga merasakan hal yang sama ya. Kalau aku nggak di Titipku mungkin aku nggak bisa ketemu orang-orang hebat mungkin. Dan Titipku tuh jadi salah satu corong kita juga untuk berkreativitas karena di sini tuh tidak ada batas gitu. Yes. Bahkan aku bisa ngobrol sama Mbak Dita seperti ini, kita saling ejek-ejekan kalau lagi kosong senggang waktunya, main keluar, nongkrong bareng. Mungkin itu akan sangat sulit didapatkan kalau di perusahaan-perusahaan lain. Mungkin. Iya kan? Dan kepercayaan itu yang kita hargai sampai sekarang. Yes. Kalau di target kehidupan Mbak Dita sudah tercapai? Aduh. Punya target apa sih di kehidupan? Aduh, ya kalau target kehidupan itu sih sebenarnya lebih punya mimpi gitu. Kalau aku sebenarnya lebih punya mimpi itu di pendidikan gitu. Jadi karena aku lihat itu pendidikan di Indonesia itu ada ada gap ya mungkin, ada gap. Yang satu bisa menempuh nih mungkin sampai ke luar negeri, tapi ada sisi lain nih yang mungkin kita jarang lihat gitu ya. Ada yang mungkin bahkan nggak dapat pendidikan gitu. Dan di situ dulu aku mulai bermimpi sejak di Titipku juga. Jadi sejak di Titipku dulu kita kan mengunjungi UMKM ya, di mana waktu itu datang ke salah satu UMKM itu
dia tuh ini apa kerajinan yang dari sampah. Iya. Nah, oleh sebab itu datang ke tempat lokasinya, terus ya melihatlah kondisinya seperti itu. Jadi di situ baru mimpiku terbangun gitu. Oke, aku kelak nggak tahu kapan ya. Semoga Tuhan juga mengizinkan. Amin. Pengen banget berkontribusi di pendidikan Indonesia. Oke, loh bukannya udah ya? Kapan nih? Loh, enggak. Sekarang kan gini, menurutku Mbak Dita sudah berkontribusi loh buat pendidikan Gitu Indonesia. Iya, loh caranya gimana? Mbak Dita kan bikin satu program Titipku X Kasih Nusantara. Oh iya, benar juga. Itu kan salah satu kontribusi dari Mbak Dita untuk pendidikan Indonesia kan. Benar. Karena dari program Kasih Nusantara itu Mbak Dita membuat program supaya teman-teman yang belanja di Titipku bisa ikut serta mendonasikan sedikit rupiahnya untuk siswa-siswa di luar sana yang kurang mampu untuk sekolah. Padahal prestasinya bagus banget. Benar. Dan itu semua tuh disaring dengan ketat gitu. Dan apa ya, kayak sangat-sangat possible atau sangat-sangat menguntungkan untuk kita kalau berinvestasi di pendidikan. Benar. Ya kan? Jadi kalau di masa depan nanti kan kita juga pasti butuh sosok-sosok pemimpin yang pinter, pemimpin yang untuk memimpin negara ini tuh yang memang educate dengan baik gitu. Dan kalau teman-teman punya beberapa sisa mungkin dari belanjaannya, boleh banget buat menitipkan kebaikannya melalui Titipku. Yes. Itu berarti sudah berkontribusi dong, Mbak. Iya, benar. Iya kan? Karena kan Titipku X Kasih Nusantara adalah lahir dari pola pikirnya Mbak Dita. Iya, benar juga ya. Iyalah. Jadi sebenarnya mungkin dari kita masing-masing tuh kita memang punya mimpi, tapi kadang-kadang kita nggak sadar mimpi itu sudah tercapai. Iya. Ya kayak mungkin dulu Mbak Dita selalu tidak pernah tidak pernah tahu kalau ternyata Mbak Dita bisa menjadi CMO di usia yang sangat muda seperti sekarang, ya kan? Nah, mimpi Mbak Dita tuh selanjutnya apa sih? Sekarang kan sudah jadi CMO. Iya. Apakah kelak Mbak Dita akan menjadi CEO di perusahaan pendidikan mungkin? Jika Tuhan mengizinkan ya. Kenapa sih tertarik banget sama pendidikan, Mbak? Ya itu tadi, karena udah lihat langsung sebenarnya. Udah lihat langsung tuh dan kayak miris tuh, gitu ya? Iya, kayak gapnya tuh kerasa banget. Iya. Ya mungkin ini tuh yang ditanamkan dari Titipku sendiri ya. Karena kan tadi Mbak Dita bilang, ya aku punya mimpi ini sejak aku gabung di Titipku. Karena memang visi misinya Titipku tuh memang dari awal membantu. Iya. Jadi secara nggak langsung visi misi itu juga masuk ke dalam pikiran orang-orang yang kerja di Titipku. Iya, karena kalau misalnya dulu nggak join Titipku, aku nggak bakal mengunjungi ini. Iya. UMKM yang mengelola bikin kerajinan dari sampah. Iya. Aku nggak mungkin bisa ke lokasi mereka. Jadi nggak akan tahu ada masalah itu. Nggak gitu. akan tahu. Nah makanya memang orang-orang di Titipku ini baik-baik teman-teman. Jadi titipkan kebaikanmu melalui Titipku. Yes. Dan gak cuma titip kebaikan ya, Titipku tuh setiap bulan juga pasti ada program. Yes. Program-program yang memang membuat kamu lebih baik ya. Kayak kalau bulan Maret kemarin ya kita tuh ada giveaway Liontin Mas. Setiap bulan tuh kita selalu ada giveaway yang menarik. Pun nanti juga akan ada event-event dan semua itu biasanya lahir dari diskusi kita yang disetujui oleh Ibu Faradita. Aduh. Tapi kalau kita ngelihat ya Mbak, marketing zaman sekarang ya, itu kan udah sangat berubah dari dulu waktu diajarin di kuliah kan. Sangat berubah. Mbak Dita kan dulu kuliah di Jogja ya? Di Jogja. Di Jogja. Dan aku percaya pasti Mbak Dita tuh IPK-nya bagus. Kalau nggak salah 3,78. Wih. Kok dapat bocoran-bocoran ini dari mana ini? Waduh. Kumlot loh Mbak Dita. Ya emang gimana sih Mbak? Aku tuh penasaran ya. Karena mungkin di luar sana juga Mbak Dita sering mendapatkan beberapa komentar-komentar dari klien, dari testimoni dari beberapa orang. Titipku nih marketingnya gimana sih gitu loh. Ya. Bocorin Mbak marketing kita. Bocorin ya? Jangan dong. Sedikit aja. Jadi kita kan sebetulnya Titipku tuh juga ada salah satunya pengen membuat trigger gitu ke orang-orang ya. Kita tuh bukan mau membunuh pasar, justru kita mau membantu pasar. Benar. Di saat startup lain atau orang-orang lain itu mencoba untuk menggeser posisi pasar, kita justru ada untuk mendukung pasar.
mempertemukan antara orang-orang dengan penjual gitu. Dan titipku tuh ada di tengah-tengah mereka. Ya. Itu yang kita pengen coba untuk membuat trigger itu ke orang-orang lagi gitu. Ya, supaya memang ya udah kita tuh ada untuk membantu, bukan ada untuk menghilangkan gitu. Dan salah satu yang paling penting juga di situ kan marketingnya. Iya sih. Iya kan? Iya benar sih. Karena produk yang baik nggak akan digunakan kalau orang-orang nggak tahu. Iya benar. Iya kan? benar-benar. Jadi ya kalau dari marketing tuh yang penting kita tuh mau mendengarkan. Mendengarkan kalau di Titipku kan kebetulan ada 3 stakeholder ya. Ada pembeli, terus ada jatiper, sama ada pedagang pasar gitu. Yang penting tuh kita mau mendengarkan dari berbagai sisi, dari berbagai stakeholdernya kita gitu. Nggak cuma pembeli aja, tapi juga jatiper, juga pedagang gitu. Jadi kita tahu insight-insight dari mereka tuh apa sih gitu. Termasuk munculnya tagline kita, me time jalan terus, belanja kami yang ngurus. Itu kan juga dari kita mendengarkan nih keluh kesahnya ibu-ibu di rumah tuh apa gitu kan. Oh terlalu sibuk nih sama pekerjaan, terlalu sibuk misalnya sama anak, atau tadi misalnya sama anabul gitu ya. Terus itu sibuk ya? Iya kan. Kalau saya sih nggak sibuk ya. Ya terus kan jadi kurang waktu untuk dirinya sendiri gitu, kurang waktu buat me time gitu. Jadi udahlah serahin aja belanjanya ke Titipku, ibu-ibu di rumah bisa me time aja gitu. Iya. Dan perempuan-perempuan seperti Mbak Dita yang sibuk di kantor itu kan pasti juga butuh waktu ya. Yes. Makanya memang kita akan memberikan waktu itu untuk ibu-ibu supaya bisa me time jalan terus, belanjanya ke Titipku aja biar kita yang urus gitu. Benar. Kalau mendengarkan customer atau mendengarkan saran dari beberapa pihak-pihak eksternal gitu, Mbak Dita tuh selalu ini ya dengerin ya, atau selalu baca gitu. Kalau aku kan di megang sosmed nih. Kalau aku kan kadang-kadang Mbak Dita suka komentar gitu. Ini dong komennya dibalesin, di follow up kayak gitu-gitu kan. Itu selalu ngecek ya Mbak? Aku jadi takut. Ya. Cuman sebenarnya nggak selalu ngecek ya. Cuman kadang nih kan ada yang dia tuh komen baru, misalnya udah di post berapa lama baru dia komen nih. Nah itu kan kadang mungkin kurang kelewat. Jadi mungkin lebih ke reminder aja sih, karena jangan sampai ketika customer komplain tuh kita nggak handle dengan baik gitu. Kita harus benar-benar handle dengan baik. Iya. Gitu. Dan itu yang memang sudah dilakukan dari dulu ya. Iya. Karena kita juga pengen ada ikatan gitu antara pedagang, Titipku dan pembeli. Iya. Supaya semuanya juga berkontribusi, jadi satu lingkarannya tuh positif gitu. Iya, betul. Ya kan? Dan kita juga pengen membangun kepercayaan di semua lini yang tergabung di Titipku, termasuk jatipernya juga. Betul. Jadi bagaimana cara kita untuk merangkul mereka semua dijadikan dalam sebuah lingkaran yang bisa saling membantu gitu. Ya, saling menguatkan. Saling menguatkan, termasuk dengan adanya Mbak Dita, adanya aku, adanya teman-teman di Titipku, semuanya juga kita percaya kalau Titipku ini juga bisa membantu. Ya. Seberapa besar sih percaya Mbak Dita sama Titipku? 1000%. Padahal kan dulu tuh nggak ada yang bisa ngebayangin gak sih kalau Titipku sebesar ini, kecuali Pak Ong mungkin. Mungkin. Kalau Pak Ong pasti dia akan punya visi misi yang sangat-sangat sangat optimis dan tinggi gitu. Kalau nggak setinggi itu optimisnya, mungkin nggak akan jadi kayak sekarang sih. Karena yang aku dengar Titipku tuh beberapa kali hampir layoff. Hampir layoff. Iya. Mbak Dita ada di situ kan? Ada di sana kan? Ada. Gimana rasanya? Selalu ada di keseringan ini ya, sering banget sih memang dulu tuh kita ada di titik terendah tuh memang sering banget sih. Dan rasanya ya susah diungkapkan. antara percaya dengan Titipku ini pasti bisa growing dan antara aduh gimana ya kok kondisinya kayak gini. Iya. Gitu. Karena manusia tuh kan benar-benar nggak bisa hidup tanpa kepastian ya. Benar. Ya kayak kita sekarang di pandemi seperti ini yang bisa kita lakukan adalah fight. Kita nggak tahu pasti pandemi kapan bakal selesai gitu. Yeah. Makanya memang ya udah kita akhirnya melakukan apa yang kita bisa. Dan dulu mungkin waktu Titipku sedang berada di masa-masa sulitnya, Mbak Dita tuh nggak ninggalin Titipku. Iya. Mungkin padahal aku mungkin bisa tebak ya Mbak Dita mungkin ada tawaran dari tempat lain. Ada beberapa opsi-opsi lain untuk meninggalkan Titipku. Tapi Mbak Dita milih stay. Yeah. Dan sekarang keputusan itu
dirasa tepat. Karena Mbak Dita sekarang sudah menjadi salah satu orang yang sangat berkontribusi besar untuk titipku. Yes. Ya, aku mau berterima kasih sih. Kenapa sih Mbak milih stay? Padahal opsi banyak loh pasti. Iya sih, tapi yang paling kelihatan ini ya visinya sih menurutku. Karena dari dulu awal join ya tadi yang udah aku ceritain juga kan, aku bisa melihat sisi lain dari kehidupanku sebelumnya. Sisi lainnya tuh ketika berkunjung tadi ke UKM-UKM, jadi tahu kan keadaan mereka. Nah itu jadi memicu semangatku buat bisa berkarya lebih gitu di sini. Jadi ya itu sih pilihanku untuk stay di sini. Ya karena kita percaya kalau titipku bisa berkembang dan semuanya terbukti. Benar. Sekarang. Jadi kita juga pengen bukan cuma titipku yang berkembang tapi semua lini di titipku berkembang. Termasuk pedagang, termasuk jatiper. Termasuk tim yang membangun titipku. Termasuk tim yang membangun titipku. Jadi semoga ya seiring dengan berjalannya waktu titipku semakin besar dan kontribusinya terhadap Indonesia Raya juga semakin besar. Amin. Supaya kita bisa mengangkat semua UMKM dan pasar-pasar yang ada di Indonesia supaya mereka lebih mendapatkan porsi yang besar untuk masyarakat sendiri dengan adanya titipku. Amin. Jadi karena Mbak Dita percaya dengan titipku, Mbak Dita tadi juga mengatakan kalau ketika aku tanya 3 kata untuk titipku dari Mbak Dita menjawab keluarga. Karena keluarga itu fungsinya memang untuk saling percaya. Iya, dan saling menguatkan. Saling menguatkan dan saling percaya. Oke Mbak Dita, terima kasih Mbak Dita. Terima kasih. Untuk podcastnya hari ini. Dan kita akan tutup dengan tagline titipku. Mbak Dita pasti hafal. Iya dong. Gimana nih, bareng-bareng nih? Bareng-bareng dong, kita lihat kamera yang tengah. Oke, kalau aku bilang titipku, kita langsung bilang tagline, oke? Titipku, me time jalan terus, belanja kami yang urus. Terima kasih Mbak Dita.